Hey kid. Halo semua, bareng Air Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha menyajikan review film terbaik untuk kalian simak. Terbaik gak tuh? Spesial buat yang sedang panas akibat tetangga yang beli kulkas 14 pintu. Kali ini Air Clipper akan mengajak kalian ke Swedia untuk melihat sebuah perayaan musim panas yang mengerikan. Film bertemakan perayaan dari kaum psikobil ini berjudul Midsommar. Masih penasaran seperti apa kisahnya? Untuk itu tonton sampai habis. Subrek udah dong. Dan kasih tahu teman-teman kalian. Hello, you have reached. Cerita dimulai oleh pesan suara dari seorang mahasiswi bernama Dani yang sedang kesulitan untuk menghubungi kedua orang tuanya. Karena setelah mendapat email gak jelas dari adiknya, ia khawatir sesuatu yang buruk menimpa keluarganya. Of course. Alright, bye. Dani tidak mengerti dengan pesan adiknya yang bernama Terry yang terkesan putus asa. Pakai goodbye segala lagi. Ia pun harap-harap cemas apalagi jika ingat bahwa Dani dan Terry punya penyakit mental sejak lahir. Kemudian Dani menghubungi pacarnya yang bernama Chris, berharap mendapat pencerahan tentang keanehan ini. Tapi menurut Chris itu cuma akal-akalan Terry agar Dani cepat-cepat mudik. Is it though, really? Yeah, you're right. Alright. Bye. Scaring him off. Bukannya mendapat ketenangan, Dani malah semakin merasa cemas. Lalu ketika Dani dihubungi orang tak dikenal, kita beralih kepada Chris yang sedang galau akan hubungannya bersama Dani. Terlihat teman-temannya pun sedang menyarankan agar Chris menjomblo saja daripada selalu direcoki Dani yang overlope kepadanya. That's not her again. Oh my god. She needs a therapist. Okay, excuse me, guys. Well, hey. Ternyata si penelpon tak dikenal tadi adalah tetangganya Dani di kampung yang mengabarkan bahwa semua anggota keluarga Dani sudah meninggoy. Dimana semua itu akibat perbuatan Terry yang depresi yang telah menghabisi orang tua mereka menggunakan gas beracun. Meskipun gak dijelaskan apa alasan yang sebenarnya, kita bisa melihat Terry pun memilih bundir atas rasa bersalah yang ia rasakan. Beberapa waktu berlalu, Dani tentunya masih diselimuti kesedihan atas statusnya yang kini hidup sebatang kara. Selama itu pun ia terus nempel kepada Chris yang merupakan satu-satunya orang yang ia sayangi. Hingga suatu ketika, Dani mendengar rencana Chris dan teman-temannya yang akan pergi ke negara Swedia untuk keperluan tesis. Di mana Chris katanya akan meneliti sebuah kampung adat yang merupakan kampung halaman teman mereka yang bernama Pele. Oh ya? Dani mendadak ingin ikut pergi mendengar rencana Chris dan teman-temannya. Karena selain bisa sekalian liburan musim panas, ia penasaran dengan perkampungan Pele yang katanya punya tradisi unik. Di keesokan harinya, Chris merasa kagok karena pacarnya malah akan ikut pergi ke Swedia. Tapi kata teman-temannya ya gak masalah, hitung-hitung pelipur lara di tengah kepedihan yang masih dialami oleh Dani. Tak lama kemudian Dani pun datang dan langsung kepo dengan kampung halaman Pele yang katanya kaya akan tradisi. Lalu Pele menyebutkan bahwa selain akan melihat perayaan tahunan, mereka akan menyaksikan upacara langka yang diperingati setiap 90 tahun sekali. Yeah, we make those clothes special. Everything together for a bit, so. Whoa. Beautiful. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. What is it that makes We rise like over? tall buildings as the chemicals they take us higher. Singkat cerita, kelima mahasiswa ini tiba di negara Swedia. Mereka pun kini berada di pemberhentian terakhir sebelum lanjut menuju kampung halaman Pele. Warga lokal di sini pun gercep mengucapkan salam interaksi hingga membuat Dani dan yang lain merasa betah tinggal di tempat ini. Tim, Danny, Josh, and Mark. Christian, Josh, Mark. Di tengah sambutan salah satu teman Pele, mereka berkenalan dengan sepasang kekasih yang akan ikut melihat perayaan. Lalu sebagai hadiah sambutan, pria ini menawari mereka teh dari jamur oleng yang sekali seruput bisa membuat mereka flying to the moon. First, if that's okay. Feel settled first. Okay. Okay. Well, let's come up together.
Yes, thank you. There you go. Ooh, There you go. yeah. Cheers. Yeah, I'm excited. Ready? Yeah, go. What time is it? Tegangan jamur happy benar-benar langsung ngefek kepada mereka. Terlihat si pria bernama Mark pun linglung ini teh sudah malam. Apa masih maghrib? Josh, can you lie down, please? Knows instinctually how to stay mechanically doing its part. You guys are like my family. Dari kelima mahasiswa ini, Dani yang bermental cupu adalah yang paling parah, di mana ia merasakan kepanikan yang bercampur dengan kesedihannya selama ini. Stop it. Hey. How long was I asleep? Tanpa terasa Dani telah pingsan selama beberapa jam. Terlihat ia pun masih linglung saat Pele mengajaknya ke lokasi desa yang mereka tuju. Where we came for. Dani benar-benar kagum akan suasana kampung halaman Pele yang seperti negeri dongeng di buku-buku paket SD. Karena selain pemandangannya yang elok, penduduk desa ini begitu ramah dan memperlakukan mereka layaknya tamu agung. Oh, thank you. Thank you. Sorry. Det här är Danny, Josh, Mark och Kristen. Lilla Pelle. Pele disambut salah satu tetua adat yang biasa dipanggil si bapak yang sudah lama merindukan kedatangannya. Pria penuh cinta kasih dan berjiwa Taylor Swift ini pun merasa senang karena Pele turut membawa teman-temannya dari Amrik. Lalu di tengah sambutannya, Dani salfok dengan daster syar'i pria tua ini yang ternyata melambangkan kesucian plus kedamaian. Lalu si bapak memberitahu bahwa sebentar lagi akan ada pesta kecil untuk menyambut musim panas. Sementara perayaan resmi akan dimulai esok hari dan berlangsung selama beberapa hari. Welcome. Thank you. Yeah. That guy has a very red face. Välkomna till fest. Seorang tetua adat menyebutkan bahwa upacara yang akan dilakukan besok adalah ritual yang dilakukan setiap 90 tahun sekali. Momen ini pun tidak dilewatkan oleh si tampon Josh yang gercep merekam untuk kebutuhan tesis ia bersama Chris. Lalu tak jauh dari lokasi mereka, seorang bocil berwajah aneh sedang sibuk menggambar abstrak sembari melihat kegiatan si pimpinan. Så hög min eld. Inte högre. Selang beberapa saat kita beralih kepada seorang kewes bernama Maya yang belum lama ini dinobatkan sebagai wanita akil balik yang sudah siap untuk kawin. Lalu ketika akan mengikuti latihan tari bersama kaumnya, ia mendadak terpesona saat melihat keberadaan si babang Chris di desanya. Chris awalnya kaget setelah ditoker Maya yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun saat melihat kecantikan Maya si rambut golkar, Chris auto lupa kepada Dani dan memilih untuk ikutan Iji Gimrang menari. Lalu di tengah kekecewaan Dani, ia mendapat hadiah ultah dari Pele berupa goresan pensil 2B. Sontak Dani pun terharu karena temannya ini bisa ingat bahwa hari ini teh adalah hari ulang tahunnya. Tapi meskipun demikian, Dani selalu menutupi sikap dingin Chris saking lopeknya kepada pacarnya itu. Water power plant. Pele menjadi pemandu teman-temannya yang ingin mencatat tentang semua hal yang ada di desanya, termasuk pendidikan berkurikulum suka-suka agar para bocil bisa mengenal dan menjaga tradisi mereka yang sudah berumur ribuan tahun. Tak lama kemudian Dani salpok dengan kemesraan pasangan Simon dan Connie yang katanya sudah 3 tahun bobogohan menjalani hubungan. Melihat kemesraan dan lengketnya mereka, Dani sebenarnya sirik. Udah mah Chris lupa hari ulang tahunnya. Dani pun merasa malu karena Chris lupa berapa lama mereka menjalani hubungan. What? Wow. Congratulations. What's that building over there? Pele memberitahu bahwa bangunan berwarna kuning itu adalah sebuah kuil yang haram jadah dikunjungi para tamu. Hingga ia pun langsung mengantarkan Chris and the gang ke sebuah bangunan yang akan mereka tempati selama berada di desa ini. Sementara Connie kepo dengan lukisan-lukisan penuh makna yang menggambarkan kegiatan yang biasa dilakukan di tempat ini. Tapi apakah jembit pun mereka masak dan mereka makan? What? Wow. Wow. It's like...
Desa ini benar-benar kaya akan kreativitas yang penuh makna. Bahkan menurut Pele mereka punya sebutan tersendiri untuk mengelompokkan usia para warga di sini. Misalnya anak-anak sampai remaja disebutnya kalangan musim semi, pemuda sampai dewasa disebutnya musim panas. Sementara paruh baya sampai aki-aki mereka menyebutnya sebagai kalangan musim gugur. What happens at 72? Entah apa maksud Pele meragain kematian saat Dani bertanya apa sebutan bagi orang yang sudah berumur 70 tahun ke atas. Terlihat Dani pun tidak peduli karena perhatiannya teralihkan oleh kumpulan foto para kewes desa ini. Di mana menurut Pele mereka adalah para ratu yang merupakan pemenang dari lomba tari yang digelar setiap musim panas seperti sekarang. Ketika maghrib menjelang, Dani dan teman-temannya bisa mendengar rutinitas para ibu yang sedang sibuk mengurus orok masing-masing di bangunan sebelah. Nuansa galecok penuh keceriaan ini pun membuat mereka sudah tidak sabar untuk melihat kegiatan warga desa esok hari. It's pretty actual. Check my stuff. Pagi yang cerah mengawali musim panas yang membuat warga desa penuh kegembiraan. Dani pun merasa senang bisa berada di tengah warga yang ada saja kegiatannya. Lalu selang beberapa saat, Dani dan teman-temannya diikut sertakan dalam acara santap pagi bersama warga desa yang entah kenapa pada bengong. We're gonna stand until it's... Menurut info dari Pele, makan pagi spesial ini adalah pestanya sepasang kekasih yang sudah tua. Makanya, sejak tadi para warga dan tetua adat mengistimewakan pasangan ini. It helps them to detach. Ketika santap pagi sudah selesai, semua terdiam untuk mendengar lantunan doa dari pasangan ini. Terlihat Dani pun begitu serius menyaksikan sesi doa yang entah ke Tuhan yang mana. Terlebih selain caranya yang unik, lantunan doanya pun terdengar seperti orang yang sedang nge-beatbox. Dengan bersulangnya pasangan ini, acara makan bareng pun telah selesai. Lalu mereka dibawa dan diarah ke suatu tempat untuk melakukan ritual yang sebenarnya. I'm gonna go take a nap. Okay. Saat pasangan tua dibawa ke atas tebing, Josh kepo dengan sebuah kitab yang sedang dibaca oleh pimpinan ritual. Lalu Pele menyebutkan bahwa itu adalah Ruby Rudder yang merupakan kitab sucinya orang-orang ini. Mendengar hal tersebut, Josh makin penasaran untuk tahu lebih banyak tentang kampung halaman Pele. Ketika ritual sudah mulai ada darah-darahnya, Dani dan teman-temannya masih menunggu apa yang akan dilakukan terhadap pasangan tadi. Perasaan Dani pun kian gelisah melihat si nenek yang berdiri di atas tebing sambil berdoa ke arah matahari. Dani mendadak lemas melihat kematian si emak yang jatuh menghantam bumi sampai muncrat. Di saat itu pula, Simon dan Connie histeris bercampur marah karena para warga malah diam dan cuma nonton saja. Waduh, si Abah yang sebenarnya akan bunir malah kakinya dulu yang mendarat. Hingga ia pun masih hidup dan menjadi ratapan kesedihan para warga. Tapi tenang, panitia punya martil gedong untuk mengatasi masalah seperti ini.
Simon sudah muak dengan kelakuan penduduk desa yang menurutnya barbar dan berjiwa psikopat, hingga ia pun memilih pergi daripada berlama-lama di tempat ini. Lalu si pimpinan menjelaskan jika semua ini adalah tradisi kuno untuk menjaga keseimbangan dengan menyingkirkan orang-orang yang sudah tidak produktif lagi. Bahkan meskipun terlihat serem, si pimpinan berkata bahwa pasangan tua tadi sebenarnya berbahagia. Terlebih bagi mereka, mati dengan cara seperti ini adalah kemuliaan karena tidak menyusahkan seperti meninggalnya orang yang sakit ataupun kecelakaan. Corrupts the spirit. Yeah. Just take some time yourself, okay? Bukan cuma Simon saja, Dani pun benar-benar kena mentol oleh ritual tadi. Ia pun kecewa karena berada di sini bukannya mendapat bahagia, tapi malah bikin kesehatan mentolnya semakin rungkan. Berbeda dengan kesedihan yang dirasakan Dani, Josh malah semakin bersemangat menulis tesis karena kearifan lokal desa ini seperti kaum psikopat. I'm really sorry, Pele. Thank you for inviting me. I know. Pele berusaha menahan Dani yang ingin kabur dari desa ini. Lalu ia meminta Dani untuk memaklumi apa yang sudah menjadi warisan leluhurnya. Karena saking langka dan uniknya ritual di desa ini, itulah kenapa Pele mengajak Dani dan teman-temannya ke kampung halamannya. Everyone embraced me by a family. Sentuhan jadah Pele terasa begitu nyaman bagi Dani yang haus akan kasih sayang. Hingga ia pun akan mencoba berdamai dengan semua hal ngeri di desa ini. Lalu di tengah kebersamaan mereka, para petinggi adat sedang ngebarbeque jasad pasangan tuir sebagai penghormatan terakhir. Di keesokan paginya, Maya begitu fokus melihat pria pujaannya sambil memegang sebuah benda aneh. Lalu selagi keadaan sepi, ia menyimpan benda tersebut di bawah ranjang keris. Emang gue gak lihat apa? Saat sebagian warga melakukan rutinitas biasanya, sekelompok remaja bertugas menyimpan abu pasangan tuir di sebuah pohon keramat. Tak lama kemudian, Mark dan Josh mendatangi Pele yang tengah asik bercocok tanam. Kegiatan ini pun membuat belalai Mark jadi mendadak pengen ngompol. Lalu ketika Mark mencari lapak yang rimbun, Josh bertanya tentang benda yang disimpan Maya yang sudah ia ambil dari bawah ranjang keris. Kemudian Pele menjelaskan bahwa benda ini adalah pelet yang biasa digunakan warga sini jika cinta mereka bertepuk sebelah tangan. As long as you don't use the actual names or location. Yeah? It basically means that. Good for her. Seorang warga begitu emosi saat melihat Mark sedang ngompol di pohon keramat. Sementara Mark yang tidak tahu apa-apa cuma AAU dan terlihat khawatir takut pepengnya dipenggal oleh tetua adat. Lalu di tengah kekecauan mereka, Connie berniat untuk kabur setelah tidak mengetahui keberadaan Simon. Hey, we're actually leaving? What? Connie! Is everything okay? Simon, he told me to tell you. Simon gets dropped off. He's sending. Seorang tetua mengatakan bahwa Simon sudah pergi duluan ke stasiun. Terlihat Connie pun gak percaya, lah masa iya Simon tega meninggalkannya sendirian. Lalu tanpa banyak mikir, Connie yang sudah muak berada di sini langsung pergi menyusul pacarnya. Kejadian yang dialami Connie memang terasa aneh bagi Dani. Lalu tak lama kemudian Dani diajak para kewes untuk ikut membuat kue daging menggunakan resep dan bahan rahasia. To the station. Okay. Meat tarts. Oh, thank you. Di sisi lain, Josh sedang melakukan wawancara untuk mengetahui banyak tentang kitab Ruby Raider, di mana menurut si Abah isi kitab suci edisi ke-19 ini berasal dari lukisan-lukisan abstrak si bocil di awal film tadi yang telah diterjemahkan para dukun adat hingga menjadi kumpulan dalil seperti ini. Dan sekedar informasi aja guys ya, bocil aneh ini adalah anak dari perkawinan sedarah yang akan selalu menjadi pembimbing orang-orang di desa ini. Dan jika si bocil sudah dewasa atau meninggoy, mereka akan melakukan perkawinan sedarah lagi agar menghasilkan anak inses yang dianggap suci oleh mereka. Dirasa semakin menarik, Josh meminta izin agar ia bisa mengkopi isi kitab suci ini. What? No. Bukan cuma Josh dan Dani saja yang mendengar teriakan di kejauhan. Mark yang gabut pun penasaran suara siapa itu sebenarnya. Maten är klar. Det är dags för mat. Singkat cerita, Dani dan teman-temannya akan mencicipi roti daging yang dibuat tadi. Lalu ketika Dani bertanya tentang keberadaan Connie, seorang pria mengatakan bahwa ia sudah mengantarkannya ke stasiun. Lalu di tengah perbincangan mereka, Mark ketakutan karena pria yang tadi masih terlihat marah kepadanya. Oh, so now you want to collaborate?
Chris langsung muringkak geleh saat mendapatkan sehelai bulu jembik di makanannya. Sontak perhatian Chris pun tertuju kepada Maya yang katanya suka kepadanya. Seorang kewes tiba-tiba mengajak Mark ke suatu tempat. Dirasa ini adalah kode jadah. Mark yang tergoda oleh si kewes langsung mengikuti ajakannya. Di malam harinya, Josh masih kepikiran dengan kitab Ruby Rudder yang sepertinya menarik untuk ia teliti. Lalu ia nekat untuk memfoto setiap lembaran kitab mumpung semua orang pada tidur. Mark. Josh menyangka bahwa orang ini adalah Mark. Padahal Mark sudah meninggoy dan telah dijadikan topeng oleh salah satu penjaga desa. Di keesokan paginya, Chris heran karena tidak melihat keberadaan Mark dan Josh. Begitupun dengan Danny yang tidak melihat mereka saat di waktu sarapan. Tak lama kemudian, seorang tetua membuat konspirasi bahwa ia telah kehilangan kitab Ruby Rudder. Mendengar kabar tersebut, Danny dan Chris kepikiran apa mungkin Josh dan Mark yang telah mencurinya. Nobody need to know. Setelah sarapan usai, si tetua katanya akan mengikut sertakan Danny di event lomba nari untuk mencari calon Ratu Mei di musim ini. Sementara Chris disuruh untuk menemui seseorang yang sejak tadi sudah menunggunya. Meskipun Chris terlihat bingung, ia berusaha memberanikan diri untuk menuruti perintah pria tua ini. Singkat cerita, para kewes peserta lomba nari diwajibkan nyeruput teh Renos terlebih dulu, dimana selain meningkatkan kegesitan saat menari, teh ini bisa membuat flying to the moon bagi orang yang meminumnya. Sesaat sebelum lomba dimulai, Danny perlahan oleng dan halu akibat teh aneh yang ia tenggak. Tak lama kemudian, Bu Wasit memberikan instruksi agar para peserta lomba mampu menari selama mungkin. Dan bagi siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan menjadi Ratu Mei di musim ini. Saat kompetisi sedang berlangsung, Chris yang sudah berada di sebuah ruangan ditemui oleh salah satu tetua adat, di mana pertemuan ini tak lain adalah untuk memberitahu bahwa para tetua akan mengawinkan Chris dengan Maya. Kabar tersebut tentu saja membuat Chris kaget, meskipun ia memang naksir kepada Maya. Keadaan ini membuat Chris benar-benar bingung. Di satu sisi ia telope kepada Maya, tapi gak tega juga jika sampai mengkhianati Danny yang selama 4 tahun ini selalu bersamanya. Chris mencoba berpaling dari Maya yang telah kalah dalam kompetisi menari. Lanjut, ia pun melihat keseruan kompetisi menari yang kini sudah menyisakan beberapa peserta. Chris kembali bingung saat seorang kewes menawarinya teh Renos yang sudah pasti bakal membuatnya teler. Namun ketika melihat pesona Maya si rambut api, Chris sudah masa bodoh kepada Danny yang dari dulu hanya membuatnya stres. I don't speak Swedish. What? Sungguh tak disangka Danny memenangkan kompetisi hingga ia pun diangkat menjadi Ratu Mei di musim ini. Terlihat Danny pun masih gak percaya saat diperlakukan seperti ratu oleh penduduk desa. Välkommen hem. Vi älskar dig. Mom? Mom? Hey, Queen! Setelah resmi menjadi sang ratu, sebuah hidangan dari daging misterius sudah menanti Danny. Sementara Danny yang masih teler merasa aneh dengan perilaku Chris yang kini berubah drastis kepadanya.
Chris yang seperti nahan modal sebenarnya sedang merasakan efek dari minuman yang tadi ia seruput. Tak lama kemudian perhatian Danny teralihkan saat seorang wanita menawarinya ikan mentah. To our May Queen. Kode jadah dari Maya kini sudah menggetarkan jiwa raga Chris. Begitupun dengan belalainya yang dari tadi tegap berdiri dan membutuhkan sandaran. Lalu ketika Maya pergi, Danny dipersilahkan untuk memberkati semua tanaman dan peternakan di desa ini. Tibalah waktunya Chris untuk melangsungkan pernikahan mode gercep bersama Maya yang sudah menunggunya di sebuah tempat khusus. Di saat itu pula, Danny akan melakukan ritual penanaman bibit padi yang sudah biasa dipupuk seonggok daging dan entah daging apaan. Spesial pakai telur. Breathe in. Ketika hasrat jadah Chris sudah semakin menyala, ia dipersilahkan menemui Maya dan para dayang yang sudah siap untuk melakukan ritual kawin. Tapi karena acara ini tertutup untuk orang luar, kita dilarang masuk apalagi membahas perkawinan ini. Setelah melakukan aktivitasnya, Danny mendengar suara ah-ahan dari kantor KUA desa ini. Penasaran dong? Bahkan saking penasarannya ia tidak peduli saat dilarang masuk atau ngintip sekalipun. Langit seolah runtuh, Meteor Garden pun bagai berhamburan saat Danny melihat orang yang ia sayangi sedang aduk songkol dan dikerubungi kewes gak pakai baju. Ia pun gak habis pikir kepada Chris yang telah dengan tega menghancurkan bangunan cinta yang selama ini mereka bangun. Para kewes gercep ngadu hawa untuk menenangkan hati sang ratu yang sedang hancur. Di saat itu pula, Chris yang sudah melakukan perkawinan tiba-tiba sadar bahwa apa yang ia lakukan salah besar. Terlihat Chris pun sudah tidak peduli meskipun gubal-gabel seperti ini, yang penting bisa kabur dari orang-orang yang telah menjerumuskannya seperti ini. Lalu di tengah pelariannya, Chris melihat kakinya Josh yang sudah dijadikan tanaman oleh warga desa. Kemudian ia mencari tempat yang aman sebelum warga desa menangkapnya. Kali ini Chris dikagetkan oleh keberadaan Simon yang sudah dijadikan bonsai versi manusia. Masih hidup lagi. Sial sekali, Chris akhirnya tertangkap para tetua menggunakan bius yang super strong. Singkat cerita, ritual puncak akhirnya digelar yaitu mengorbankan 9 nyawa bagi Dewa Matahari yang selama ini mereka sembah. Di mana 4 dari 9 korban tersebut sudah lebih dulu mereka eksekusi, sementara 2 lainnya berasal dari kaum mereka sendiri. Tak lupa juga si pimpinan berterima kasih terutama kepada Pele yang sudah jauh-jauh membawa korban dari Amerika. Dan tiba saatnya, Sang Ratu Mei menentukan siapa yang akan menjadi korban yang ke-9. Akan tetapi Danny harus memilih apakah itu Chris atau warga desa yang telah diundi sebelumnya. And Christian Hughes for the 9th and final verdict. Kepedihan yang dirasakan Danny membuatnya kalap hingga menjadikan Chris sebagai korban yang ke-9. Terlihat warga pun sibuk membawa para korban ke sebuah kuil yang sebenarnya merupakan tungku berukuran besar.
Berbeda dengan 8 korban yang terdiri dari jasad dan para sukarelawan, Chris menjadi yang paling spesial untuk ritual langka ini. Karena sebelum dibakar di bangunan kuil, ia akan didandani dulu menggunakan tubuh beruang. Ska vi börja med att ta ut levern? Mäktiga och hemska. Singkat waktu, Chris yang kini menggunakan cosplay beruang sudah siap untuk dikorbankan. Di waktu yang sama, para sukarelawan sedang diberikan doping anti rasa takut plus anti nyeri saat digulung api nanti. Lalu setelah semuanya siap, ritual membagongkan pun langsung dimulai. Siapa sangka perayaan yang ditawarkan Pele adalah jebakan kaum psikobil atau psikopat kanibil. Hingga bukannya mendapat kebahagiaan, Dani yang awalnya kena mentol malah semakin menderita bermentol-mentol. Dan karena alasan itulah, Dani berubah menjadi sosok psikopat atas kepedihan dan kekecewaannya kepada Chris. Jika banyak tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. This pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these